Selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini saya habis selesai berjogging, kemudian mandi dan siap-siap berangkat kerja. Namun sebelumnya saat jogging tadi teringat sesuatu hal yang telah kita lewati di tahun 2020 dan saya pikir saya perlu bercerita, sharing tentang hal-hal tersebut. Kita tahu tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan, tahun yang penuh kecemasan dan kekhawatiran. Namun kita juga wajib bersyukur bahwa di tahun 2020 merupakan tahun yang melegakan kita semua karena kita berhasil melewati tahun tersebut dengan selamat. Namun itu semua pasti berkat dari Tuhan. Ceritanya adalah apa yang kami lewati di tahun 2020, kunci-kunci keberhasilan, dan saat ini saya hanya mau bercerita tentang dua hal, yaitu yang pertama adalah mengenai leadership, yang kedua mengenai bagaimana mengatasi ketakutan-ketakutan di tahun 2020. Leadership, saya terinspirasi pada sebuah cerita tentang seorang anak kecil dan seekor anak anjing. Seorang anak kecil yang begitu pengennya memelihara seekor anak anjing karena dia berpikir bahwa dengan anak anjing tersebut akan menambah keceriaan buat dirinya, akan menjadi teman setia seumur hidupnya. Oleh sebab itu dia selalu meminta kepada ayahnya, merengek-rengek setiap hari kepada ayahnya untuk segera dibelikan anak anjing. Sang ayah akhirnya menyerah. Kemudian sang ayah mengajak si anak pergi ke sebuah peternakan untuk bertanya apakah ada anak anjing yang bisa diadopsi. Kebetulan sekali di sebuah peternakan tersebut mereka memiliki anak-anak anjing yang siap untuk diadopsi. Jenisnya adalah golden. Kemudian pemilik peternakan mengeluarkan 7 ekor anjing kecil-kecil, gemuk-gemuk, menggemaskan, matanya berbinar-binar, ekornya bergoyang-goyang, dan dengan segera anak-anak anjing tersebut menghampiri si anak dan kemudian mereka bermain. Begitu gembira. Tiba-tiba dari belakang muncul seekor anak anjing, satu kecil juga. Namun ini berbeda. Dia berjalan tertatih-tertatih, terpincang-pincang karena memang kakinya cacat. Namun dia memiliki kegembiraan yang sama. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menggapai sang anak. Dengan mata yang berbinar-binar dan ekor bergoyang-goyang, dia berusaha. Dan kemudian bermainlah mereka semuanya dengan sang anak. Sangat menggembirakan. Setelah puas bermain, sang anak berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku mau melihara anak anjing yang itu." Yang dia maksud adalah anak anjing yang cacat tersebut. Tiba-tiba suasana menjadi hening. Sang pemilik peternakan kemudian berkata kepada anak tersebut, "Nak, sebaiknya kamu memilih anak anjing yang lain saja. Anak anjing tersebut pasti akan membebani hidupmu. Kamu tahu, memelihara anak anjing adalah sebuah tanggung jawab. Kamu harus memberinya makan, kamu harus mengajaknya bermain, kamu harus memandikannya, dan seumur hidupmu kamu akan terbebani oleh anak anjing ini." Sang anak kemudian duduk, dia menyingsingkan celana kirinya, dan terlihatlah bahwa sang anak tersebut ternyata memakai kaki palsu. Kemudian anak tersebut berkata kepada pemilik anjing, "Paman, saya memiliki kesamaan dengan anak anjing tersebut. Jadi saya pikir dia tidak akan membebani saya, tetapi kami akan seirama bermain dan tumbuh bersama dengan bahagia. Saya menyukainya, Paman." Kemudian sang ayah akhirnya memutuskan untuk memelihara anak anjing yang cacat tersebut, dan mereka pulang dengan bahagia. Cerita ini menginspirasi saya dalam menghadapi tahun 2020. Intinya adalah bahwa di tahun yang penuh kesulitan, saya mengajak semua rekan-rekan di perusahaan kami, di organisasi kami, untuk berjalan bersama seirama. Saya tahu bahwa kesulitan-kesulitan 2020 begitu susah, begitu sulit, begitu frustasi. Kesulitan di teman-teman operation, seperti kami tahu bahwa di operation dari tahun 2017 menuju ke 2020, kesulitan semakin lama semakin meningkat karena di perusahaan kami banyak hal yang belum bisa disediakan dengan proper, sehingga kami harus berjuang untuk bisa tetap survive, untuk bisa tetap tumbuh. Namun tahun 2020 berbeda, di mana support atau
atau supporting ataupun hal-hal infrastruktur yang mendukung itu sangat-sangat minim, bahkan cenderung sangat-sangat kurang. Namun kita harus tetap mendeliver, kita harus tetap berprestasi supaya kita bisa bertahan, perusahaan ini bisa tetap tumbuh, bisa bertahan. Itu sesuatu hal yang sangat membuat frustasi. Banyak yang dilakukan oleh teman-teman operation yang mungkin di luar hal-hal yang normal, namun semuanya dilakukan supaya bisa bertahan hidup. Tentunya itu sangat frustasi. Kemudian di teman-teman logistik, di logistik kami mengelola ribuan part alat berat, kami mengelola ratusan vendor, dan kami mengelola ratusan miliar outstanding yang harus kita lunasi, harus kita selesaikan. Namun di saat yang bersama kita harus menyediakan spare part supaya perusahaan tetap berjalan dengan baik. Itu sangat-sangat membuat frustasi. Bagaimana teman-teman logistik harus berhadapan dengan vendor-vendor untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan baru supaya bisnis tetap berjalan. Demikian juga dengan teman-teman di plan. Teman-teman di plan dengan segala situasi yang begitu buruk, dia dituntut untuk mampu menyediakan physical mobility yang baik, menyediakan alat-alat berat yang bisa bekerja dengan optimal. Banyak hal yang dilakukan oleh teman-teman logistik, mulai dari kanibal sana sini, membeli spare part yang mungkin tidak recommended. Semuanya itu mungkin bukan pilihan terbaik, tapi itu kita lakukan supaya bisa bertahan hidup. Sangat-sangat membuat frustasi. Kemudian juga kita, alat-alat berat kita dibiayai oleh leasing, dan kita tahu tahun 2020 kami tidak mampu membiayai atau membayar kewajiban leasing tersebut dari operasional kami. Sungguh-sungguh mengkhawatirkan tentang situasi kami saat itu. Namun, dengan segala situasi yang berat ini, kita mencoba untuk tetap optimis untuk maju bersama. Saya memilih untuk maju bersama dengan teman-teman seiring sejalan, dengan kekuatan, dengan irama yang sama, karena saya berpikir bahwa kalau saya memaksakan kehendak, memenuhi tuntutan dari shareholder ataupun tuntutan dari keuangan untuk bisa tumbuh dengan angka-angka yang luar biasa, saya khawatir itu akan membuat kita menjadi tidak harmonis dalam bekerja sama. Sehingga saya memilih mengambil risiko untuk berjalan sesuai dengan kondisi yang ada, namun kita tetap berusaha untuk memberikan terbaik untuk berjalan dengan maju. Saya terinspirasi oleh kisah anak anjing tersebut bahwa untuk bisa mencapai keharmonisan, kita menyesuaikan irama dan kekuatan yang ada, namun semuanya tetap dengan tujuan yang baik untuk maju bersama. Nah, leadership saya mengkombinasi dengan satu hal lagi, yaitu kepemimpinan yang melayani. Teladan dari seorang tokoh di agama saya, bagaimana seorang pemimpin melayani timnya. Ini saya lakukan di tim kami di tahun 2020, karena saya berpikir dengan kesulitan-kesulitan yang ada, kita harus berjalan seiring seirama. Namun, saya tetap mempunyai tujuan supaya kecepatannya bisa mengimbangi dengan target yang ditetapkan. Caranya bagaimana? Caranya saya datang ke semua teman-teman, saya berusaha memahami apa yang dihadapi, kemudian saya mencoba untuk membantu mereka, mendorong mereka supaya kecepatannya lebih baik, supaya performance-nya lebih baik. Namun itu tidak membuat frustasi. Jadi saya datang membantu, bukan menginstruksi sesuatu hal yang membuat mereka tambah frustasi. Dorongan-dorongan yang saya lakukan di semua tim, saya harap itu bisa menjadi tambahan kekuatan, tambahan kecepatan, supaya kita maju menjadi lebih baik. Itu kita lakukan. Kepemimpinan yang melayani. Kemudian hal yang kedua yang kami lakukan adalah bagaimana mengatasi kecemasan-kecemasan yang ada di tahun 2020. Kekhawatiran-kekhawatiran karena kita menghadapi sesuatu hal yang berbeda, sesuatu hal yang belum pernah kita hadapi sebelumnya, yaitu pandemi COVID-19 yang begitu menyusahkan, yang begitu membuat semua industri kalang kabut. Namun kita harus menghadapinya. Saya teringat bahwa dalam menghadapi sebuah ketakutan-ketakutan dan kecemasan-kecemasan yang kita tidak tahu ujungnya, saya teringat tentang cerita dari Joel Osteen, seorang pendeta di Amerika, yang bercerita tentang, menganalogikan tentang sebuah ilmu kabut. Sebuah kabut yang begitu tebal menutupi seluruh kota
yang membuat seorang pengendara berhenti karena jarak pandangnya 5 meter, seorang pengemudi harus memutuskan apakah dia harus berhenti menunggu kabut itu hilang, atau dia harus menerjang risiko berjalan, namun hambatannya begitu besar. Kita tidak tahu di depan apakah ada perempatan yang ramai, apakah ada jurang, atau ada hambatan yang lain. Tidak tahu apa yang dihadapi, tapi keputusan harus diambil. Namun yang perlu kita ingat adalah bahwa kabut, setebal apapun kabut tersebut pada saat dimasukkan dalam sebuah gelas, gelas itu tidak akan pernah penuh. Jadi dengan analogi ini kita tahu bahwa semua kekhawatiran kita, semua ketakutan kita seperti sebuah kabut. Kita tidak mampu mengukur ketakutan ini akan sampai di mana ujungnya. Tapi kita percaya bahwa kekhawatiran itu akan ada jalan keluarnya, seperti sebuah kabut. Dan jalan keluarnya adalah rahasia ilahi Tuhan. Karena rencana Tuhan lebih indah dari rencana kita. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Sebagai manusia, saya mengkalkulasi ketakutan-ketakutan saya dan mencoba memitigasi risiko dengan berbuat sebaik mungkin di perusahaan kami, supaya kami bisa berproduksi dengan baik, menghasilkan revenue dengan baik, dan kami berpikir bisa membiayai operasional dengan baik, dan kita bisa selamat. Tapi ternyata teman-teman, jalannya tidak begitu. Tuhan tidak mengabulkan doa ini. Situasinya tidak membaik. Perusahaan kami mungkin lebih buruk dari tahun sebelumnya, dari sisi performance dan lain sebagainya. Namun Tuhan membantu kami dengan jalan yang lebih indah. Vendor-vendor begitu memahami kami, membantu kami, sesuatu hal yang luar biasa. Teman-teman leasing lebih baik lagi, memberikan keringanan-keringanan yang memudahkan kita untuk bisa tetap berproduksi dengan keringanan-keringanan yang diberikan. Dan yang lebih luar biasa adalah industri di pertambangan di tempat kami dan industri pada umumnya bisa menerima situasi yang kami hadapi, karena situasi ini dihadapi oleh hampir semua perusahaan. Itu sungguh-sungguh melegakan. Jalan keluar yang tidak pernah kami duga, namun disediakan oleh Tuhan. Kami bersyukur kami bisa melewati tahun 2020 dengan baik. Sungguh anugerah yang luar biasa. Dua hal tersebut yang bisa kami sharingkan bagaimana kami menghadapi tahun-tahun berat di 2020, dan kami semakin percaya, semakin optimis bahwa dengan kesulitan yang kita hadapi, kita mampu kita lewati dengan bantuan Tuhan. Kami juga percaya bahwa di tahun 2021 dan seterusnya akan jauh lebih baik. Karena saat menghadapi kesulitan, kita tidak tahu arah, kita percayakan kepada Tuhan. Namun dalam melangkah, dalam mengambil keputusan untuk maju, sepanjang kita mempunyai integritas yang baik, sepanjang kita melakukan demi kepentingan orang banyak, kami percaya bahwa jalan itu adalah jalan yang benar. Mungkin itu dari saya. Selamat pagi, salam sehat, selamat beraktivitas. Terima kasih.